Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keutamaan menyegerakan berbuka puasa kalau memang sudah yakin waktu maghrib tiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia selalu dalam kebaikan selama mereka segera berbuka puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling cepat kalau berbuka puasa. Berbuka puasa dianjurkan dengan beberapa rutop, yaitu korma yang masih belum masak benar, korma yang masih belum masak betul. Jika tidak ada rutop, maka dengan korma. Jika tidak ada korma, maka dengan beberapa teguk air. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa illam yajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tahurun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan korma. Apabila tidak ada korma, hendaknya dengan air, karena sesungguhnya air itu dapat membersihkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalliya ala turtabatin, fa illam takun rutabatun fatumairatun, fa illam takun tumairatun hasawatin mimma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berbuka dengan beberapa biji korma yang baru masak sebelum sholat. Apabila tidak ada biji korma yang kering, maka beliau meneguk air beberapa teguk. Shalawatullahi taghsha ashrafar rusulil aqaim wa ta'ummul ala jama'a ma bada nurul kawakib. Hamba yang paling dicinta
yang paling cepat berbuka. Nabi Muhammad bersabda, berbukalah dengan kurma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika seorang muslim mulai berbuka, semua perangkat metabolisme bersiap-siap menerima masuknya makanan, dimulai dengan perangkat pencernaan, terutama lambung. Setelah berpuasa seharian dan sistem metabolisme beristirahat, seharusnya kita mengaktifkan kembali berbagai perangkat pencernaan dengan cara dan makanan yang lembut. Namun, pada saat yang sama, tubuh membutuhkan asupan glukosa untuk menghilangkan rasa lapar. Dalam keadaan seperti itu, makanan yang dapat dicerna dan diserap dengan cepat untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah adalah makanan yang mengandung gula cukup tinggi, terutama yang mengandung glukosa atau sulkosa. Hal itu dikarenakan tubuh dapat mencerna dan menyerapnya dengan mudah dan cepat dalam hitungan menit bahkan detik. Apalagi jika lambung dalam keadaan kosong, seperti yang dialami oleh orang yang berpuasa. Jika kita mencari materi atau makanan yang paling cocok untuk memenuhi rasa lapar sekaligus haus adalah kurma, sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berbuka puasa, tubuh harus mendapatkan asupan berupa glukosa. Setelah dicerna, glukosa itu akan terkonsentrasi dalam darah, kemudian dimasukkan ke dalam sel-sel liver, lalu didistribusikan ke otak, pembuluh darah, jaringan saraf, jaringan otot, dan semua bagian tubuh lainnya. Buah kurma menjadi salah satunya sumber glukosa yang dapat diserap oleh jaringan tubuh dengan cepat dan mudah, sehingga tubuh segera mendapatkan energi. Sebutir kurma mengandung sekitar 20-24% air, 70-75% gula, 2-3% protein, 8,5% serat, dan sejumlah materi lain yang berupa lemak. Penelitian lain menunjukkan bahwa kurma basah mengandung 65-70% air, itu dihitung dari berat bersihnya. Mengandung 24-58% gula, 2-2,1% protein, 55,5% serat, dan sisanya berupa lemak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan berbuka puasa dengan kurma?
Inilah manfaat-manfaat kurma. Yang pertama, kurma memberikan asupan zat gula. Makan kurma basah atau kurma kering ketika berbuka puasa akan memberikan asupan zat gula tubuh, sehingga gejala kekurangan gula akan segera hilang dan semua perangkat tubuh bisa kembali beraktivitas. Yang kedua, lambung yang kosong dari makanan akan mudah menyerap zat gula yang terkandung dalam kurma dengan mudah dan cepatnya. Yang ketiga, perangkat pencernaan dapat dengan mudah mencerna dan menyerap zat gula pada kurma karena komponen kimiawinya yang sederhana, sehingga kadar gula dan darah dapat meningkat dengan cepat. Sebaliknya, jika saat berbuka kita makan makanan yang struktur kimiawinya cukup rumit, misalnya berupa nasi yang di situ mengandung protein, karbohidrat, atau makanan yang mengandung lemak, maka butuh waktu yang cukup lama bagi perangkat pencernaan untuk mencerna dan menyerap semua makanan itu. Padahal ketika berbuka, tubuh kita membutuhkan sesuatu materi yang bisa diserap dengan cepat dan mudah. Disinilah kita memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita agar memilih kurma sebagai makanan pembuka saat kita berpuasa. Buah kurma mengandung banyak materi yang dibutuhkan manusia, termasuk karbohidrat, gula, serat, dan protein. Di dalamnya juga terkandung lemak dan sejumlah unsur mineral penting lainnya, serta vitamin yang penting bagi kesehatan tubuh. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي ini manfaat kurma, memberikan asupan zat gula dan pencernaan mudah mencerna, juga mudah mencerap zat gula. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika seseorang berpuasa dan mengalami kelaparan selama waktu tertentu, ia akan ingat kelaparan yang setiap saat dirasakan oleh orang miskin. Dengan begitu, ia akan bersimpati, menyayangi, mengasihi, dan berbuat baik kepada mereka. Inilah manfaat dan hikmah berpuasa, bahwa kita ketahui bersama
agama itu nikmat. Agama bukan beban. Agama itu bukan belenggu. Agama bukan belenggu yang membatasi kebebasan manusia. Agama adalah jalan terang menuju kebahagiaan. Agama adalah jalan lurus menuju keselamatan dunia dan akhirat. Agama adalah nikmat. Agama adalah rahmat. Agama adalah berkah. Agama adalah karunia Allah. Allah turunkan agama untuk umat manusia lewat para nabi dan para rasulnya agar manusia selamat dunia dan akhirat. Agama menganjurkan manusia untuk saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, saling menolong, dan saling mendoakan. Belajar agama bukan untuk ceramah, tapi untuk memperbaiki diri. Ilmu agama bukan untuk dikoleksi, tapi untuk diamalkan. Ilmu agama bukan untuk isi pikiran, tapi untuk menghias hati. Orang paham agama akan lemah lembut dan dermawan. Orang paham agama akan pemaaf, penuh kasih sayang. Mereka lebih suka memberi daripada menerima. Mereka lebih suka mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Kebahagiaan mereka terletak pada kebahagiaan orang lain. Penderitaan mereka terletak pada penderitaan orang lain. Andai ada orang mengaku paham agama, tapi egois, hatinya tidak penuh cinta dan kasih sayang, maka mereka adalah pembohong besar. Lihat hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lemah lembut, dermawan, penuh cinta dan kasih sayang, akhlaknya mulia. Ya Abal Hasanain, alaika salam. Ya Rafiq Rasul wa sahabil kiram. Ya Abal Hasanain, alaika salam. Ya Rafiq Rasul wa sahabil kiram. Ya Rafiq Rasul wa sahabil kiram. Agama itu nikmat, bukanlah beban, bukan belenggu batasi kebebasan. Agama itu nikmat, bukanlah beban, bukan belenggu batasi kebebasan. Sungguh agama jalan kebahagiaan, jalan lurus menuju keselamatan. Sungguh agama jalan kebahagiaan, kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa merupakan jalan yang akan menghantarkan kaum muslimin menuju derajat takwa. Orang takwa
adalah pewaris dunia, orang takwa adalah pewaris surga. Puasa merupakan jalan menghantarkan kaum muslimin menuju derajat takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. jadilah kau orang yang bertakwa, karena orang takwa adalah pewaris dunia, karena orang yang bertakwa adalah pewaris surga. Orang takwa adalah orang yang taat menjalankan perintahnya Allah. Orang takwa adalah orang yang patuh menjauhi larangan Allah. Andai harga sebiji beras sama dengan sebutir emas, kalian jangan takut kelaparan, karena Allah menjamin rizki hambanya yang takwa. Andai langit membeku sehingga tidak ada lagi hujan yang menetes, andai bumi membatu sehingga tidak ada lagi tanaman yang tumbuh, kalian jangan takut kelaparan, karena Allah menjamin rizki hambanya yang bertakwa. Andai untuk mendapatkan makanan harus menyeberangi lautan, andai untuk mendapatkan makanan harus membelah hutan, kalian jangan takut kelaparan, karena Allah menjanjikan rizki hambanya yang bertakwa. Tapi Allah belum menjamin keselamatanmu di akhirat nanti. Maka beribadahlah, beramallah. Belum ada jaminan bagimu bebas dari siksa kubur, maka beribadahlah dan beramallah. Belum ada jaminan bagimu bisa terhindar dari api neraka, maka beribadahlah dan beramallah. Belum ada jaminan bagimu bisa masuk surga, maka beribadahlah, beramallah dan bertakwalah. Orang yang bertakwa dimanapun berada, di hutan, di pantai, di gunung, di bukit, akan selalu berlimpah rizki. Kota Mekah dan Madinah, walaupun padang pasir tidak subur, tetap berlimpah segalanya. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri khaslan awwala wal anbiya wal mursalin al-ghurri khaslan awwala. Puasa jalan menuju takwa, orang takwa pewaris dunia. Puasa jalan menuju takwa, orang takwa pewaris dunia. Orang takwa pewaris surga, takwa taati perintahnya, taati perintahnya. Asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah dengan kedatangan Ramadan ini hati kita berbahagia. Dengan kedatangan Ramadan yang penuh dengan rahmat,
Mari kita bertaubat. Ramadan yang penuh dengan berkah, mari kita perbanyak ibadah. Ada sebuah kisah menarik. Ada seorang Majusi melihat anaknya makan di pasar di bulan Ramadan. Kemudian ia memukul anaknya dan berkata, "Mengapa kau tidak menjaga kehormatan orang Islam pada bulan Ramadan?" Kemudian Majusi ini meninggal. Ia diimpikan oleh seorang alim. Dia berada di ranjang kemuliaan surga. Maka ia ditanya, "Bukankah kau orang Majusi?" Ia menjawab, "Iya. Tetapi saya mendengar ketika saya akan mati, suara di atasku, 'Wahai malaikatku, janganlah kalian tinggal dia dalam keadaan Majusi. Muliakanlah dia dengan Islam, sebab penghormatannya pada bulan Ramadan.'" Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada kisah yang menarik juga. Ada seseorang yang menghormati Ramadan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Dalam hidupnya ia tidak pernah sholat sama sekali. Ketika datang bulan Ramadan, ia berhias diri dengan memakai pakaian yang bagus-bagus dan memakai minyak wangi. Melakukan sholat, mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Ia ditanya, "Karena apa kau melakukan hal ini? Memakai minyak wangi, memakai pakaian yang bagus-bagus." Ia menjawab, "Ini adalah bulan taubat. Ini adalah bulan rahmat. Ini adalah bulan berkah. Semoga Allah dengan keutamaannya mengampuni dosa-dosaku." Kemudian tak lama ia meninggal dunia. Kemudian ia diimpikan oleh seorang alim dan ditanya, "Apa yang diperbuat Allah kepadamu?" Ia menjawab, "Tuhanku mengampuni aku sebab atas penghormatanku dan pengagunganku pada bulan Ramadan." Subhanallah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.